Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang membahas tentang globalisasi, liberalisasi, perdagangan, dan perpindahan faktor produksi antar dua negara. Sebelum kami masuk ke pemateri, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri Indriani Dian Paramita, NIM 038. Selanjutnya ada Miftahul Sahrul Ramadan, ada Mar'atul Khafifah, Rosidatul Karimah, Vika Yulientiesa, Afifatur Rahmah, dan Ahmad Diki Ramdan. Selanjutnya saya akan menjelaskan liberalisasi perdagangan dan proteksi. Liberalisasi perdagangan penggunaan mekanisme harga yang lebih insentif sehingga dapat mengurangi diekspor dan rezim perdagangan. Disebut pula bahwa liberalisasi juga menunjukkan kecenderungan makin berkurangnya intervensi pasar sehingga liberalisasi dapat menggambarkan situasi semakin terbukanya pasar domestik untuk produk-produk luar negeri. Percepatan perkembangan liberalisasi pasar terjadi karena dukungan revolusi di bidang teknologi, telekomunikasi, dan transportasi yang mengatasi kendala ruang dan waktu. Konsep kebijakan dari ekonomi liberal ialah sistem ekonomi bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Kebijakan dalam rangka liberalisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dilakukan secara bilateral dan unilateral. Bilateral atau regional kebijakan yang berlaku global berkaitan dengan kesepakatan yang diputuskan di WTO. Sedangkan unilateral adalah kebijakan yang secara sepihak dilakukan oleh negara tersebut. Lalu ada keuntungan dan kelemahan sistem ekonomi liberal. Keuntungan yakni yang pertama menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah atau komando dari pemerintah. Lalu yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber daya produksi yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Lalu yang ketiga, timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena adanya persaingan semangat antar masyarakat. Lalu yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan pada motif mencari keuntungan. Lalu ada kelemahan dari sistem ekonomi liberal, yakni yang pertama terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bila mana birokratnya korupsi. Yang kedua, masyarakat yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Lalu yang ketiga, banyaknya terjadinya monopoli masyarakat. Yang keempat, banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Lalu yang terakhir, yang kelima, yakni pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut. Yang selanjutnya adalah proteksi. Proteksi merupakan upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu. Proteksi bertujuan untuk melindungi, membesarkan, dan mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum. Bentuk proteksi sendiri ada 8, yaitu yang pertama yaitu kuota. Kuota di sini adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diperdagangkan. Ada 3 macam kuota. Yang pertama kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Yang kedua yaitu perdagangan oleh pemerintah. Hakikatnya pemerintah merupakan pelaku utama dalam perdagangan. Hal ini merupakan pola yang sering digunakan oleh negara-negara komunis atau sosialis. Dengan kata lain merupakan tindakan monopoli impor. Yang ketiga yaitu kontrol devisa. Kontrol devisa merupakan hambatan administrasi atau transaksi yang melibatkan mata uang asing. Kontrol devisa dikenakan pada pembayaran impor, di mana semua transaksi impor harus dengan izin bank sentral, terutama untuk membeli mata uang asing untuk pembayaran impor barang-barang dari perusahaan. Yang keempat yaitu larangan impor.
Larangan impor adalah bentuk hambatan langsung, di mana larangan ini merupakan bentuk yang paling ketat dari segala hambatan impor dengan melakukan larangan impor untuk kategori barang tertentu, misalnya untuk barang mewah atau barang terlarang lainnya, seperti obat terlarang, senjata api, dan lain-lain yang membahayakan keamanan negara. Yang kelima yaitu larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah atau negara melarang total semua ekspor komoditas tertentu. Larangan ekspor bertujuan agar industri tumbuh, membuka kesempatan kerja baru, dan memberantas penyelundupan. Yang keempat yaitu dumping atau diskriminasi harga. Praktik diskriminasi harga secara internasional disebut dengan dumping, yaitu menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dan harga lebih rendah di dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Yang ketujuh yaitu subsidi. Kebijakan subsidi biasanya diberikan untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan bersaing di pasar internasional. Terakhir yaitu tarif. Tarif di sini adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Efek kebijakan ini langsung terlihat pada kenaikan harga barang tersebut. Saya Roshidatul Karimah, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Globalisasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses masuknya perekonomian secara global dan lebih terbuka tanpa adanya batasan teritorial atau kewilayahan antar negara satu sama lain. Globalisasi memiliki dampak bagi suatu negara. Dampak positif dari globalisasi ekonomi adalah yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang. Adanya globalisasi ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini menjadikan peluang untuk melakukan perdagangan internasional yang lebih menguntungkan. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia secara keseluruhan. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang, globalisasi ekonomi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara menyeluruh. Salah satu caranya yaitu adalah dengan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Selain itu, bisa dengan meningkatkan pergerakan modal internasional, termasuk penanaman modal internasional. Selanjutnya yaitu menurunkan tingkat kemiskinan global dalam jangka panjang. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dimiliki oleh seluruh negara di dunia. Globalisasi ekonomi merupakan cara yang paling efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan adanya peluang untuk meningkatkan angka pemasukan negara yang berasal dari perdagangan yang terjadi di dalam ruang lingkup internasional. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi di berbagai negara. Terus meningkatkan pendapatan per kapita global secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan variasi komoditas barang atau jasa yang tersedia di berbagai negara. Dengan adanya globalisasi ekonomi, komoditas barang atau jasa yang ada di pasar dunia akan semakin bervariasi. Hal ini disebabkan karena negara yang ikut berpartisipasi jumlahnya sangat banyak dan menawarkan komoditi bermacam-macam. Maka dari itu, kebutuhan suatu negara akan semakin bisa terpenuhi dengan adanya variasi ini. Selain memiliki dampak positif, globalisasi ekonomi juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, meningkatkan ketimpangan
pendapatan per kapita antar negara maju dan berkembang di dunia. Yang kedua, meningkatkan ketimpangan pendapatan di berbagai negara di dunia. Meskipun globalisasi ekonomi dapat meningkatkan perekonomian sebuah negara, akan tetapi globalisasi juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan, karena biasanya lokasi yang terkena dampak globalisasi itu biasanya terjadi di daerah perkotaan, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan. Dampak negatif yang kedua yaitu meningkatkan ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang di dunia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tingkat per kapita akan menyebabkan timbulnya ketimpangan, terutama untuk negara maju dan negara berkembang. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu mengurangi tingkat keamanan pekerjaan. Tingkat keamanan pekerjaan akan berkurang karena pasar yang terlibat berada dalam skala besar, sehingga akan sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan atau bertransaksi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan instabilitas dan sensitivitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Dikarenakan ruang lingkupnya yang cukup luas, akan timbul instabilitas dan sensitivitas ekonomi terhadap berbagai fenomena di seluruh negara yang terlibat. Contoh isu yang paling sering ditemukan karena adanya kesensitivitasan ini adalah terjadinya terorisme dan perang antar negara. Yang selanjutnya yaitu membuat mekanisme penyesuaian ekonomi menjadi tidak efektif. Globalisasi ekonomi membuat mekanisme penyusunan ekonomi di sebuah negara menjadi tidak efektif karena disebabkan oleh pihak yang terlibat ada di seluruh dunia, yang menjadikan negara harus bersifat fleksibel jika ingin ikut berpartisipasi di dalam pasar dunia. Jadi negara harus mampu menyusun dan menyesuaikan mekanisme perekonomian yang membuat kinerja menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir yaitu mendorong kerusakan lingkungan di tingkat dunia. Globalisasi akan menyebabkan kerusakan lingkungan di tingkat dunia karena globalisasi ekonomi melibatkan berbagai banyak pihak, mulai dari proses produksi hingga konsumsinya. Otomatis kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar, seperti pencemaran lingkungan, kekeringan akibat hutan, penebangan hutan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu globalisasi ekonomi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai hal berikut. Yang pertama yaitu komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Yang kedua, lalu lintas devisa yang semakin bebas. Yang ketiga, ekonomi negara yang makin terbuka. Yang keempat, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap negara. Yang kelima yaitu produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang makin efisien. Dan yang terakhir yaitu semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seluruh dunia. Nah, selanjutnya yaitu pasar bebas. Globalisasi ekonomi mendorong adanya kebijakan liberalisme, di mana dalam kebijakan tersebut memicu terjadinya pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Misi utamanya adalah menciptakan iklim agar efisiensi dan produktivitas bisnis dapat tumbuh dan berkembang.
Bagi Indonesia sendiri, pasar bebas ASEAN dan Cina dirasakan bisa merugikan bagi kalangan pengusaha lokal, industri lokal, dan sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena kurangnya persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN Cina. Sedangkan Cina sudah dari jauh-jauh hari melakukan persiapan yang matang dengan membanjiri produk-produknya yang harga dan kualitasnya lebih bersaing dari produk lokal. Faktor produksi tenaga kerja, modal, sumber daya manusia, dan teknologi. Nah, yang pertama yaitu faktor produksi tenaga kerja. Dalam suatu proses produksi, peran sumber daya manusia sangatlah vital, di mana sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai pengusaha dan bertugas mengkombinasikan beberapa faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan suatu barang maupun jasa. Selanjutnya yang kedua mengenai sumber daya manusia. Dalam negara berkembang pada umumnya mempunyai ketersediaan modal yang relatif rendah. Tingkat pembentukan modal yang relatif rendah di sini disebabkan oleh kemampuan menabung yang masih rendah. Kemampuan menabung yang masih rendah di sini disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah di sini disebabkan oleh tingkat produktivitas yang masih rendah. Tingkat produktivitas yang masih rendah di sini disebabkan oleh tingkat pembentukan modal yang masih rendah, sehingga kegiatan investasi tidak dapat berkembang. Yang ketiga di sini mengenai teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penentu kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan beberapa teknologi modern, maka proses produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan lebih baik, serta dapat menghemat biaya produksi. Oke, untuk selanjutnya yaitu perpindahan faktor produksi antar dua negara. Teori perdagangan klasik menganggap bahwa faktor produksi tidak secara bebas pindah dari suatu negara ke negara lain. Meskipun anggapan ini ditiadakan, maka prinsip teori perdagangan klasik itu masih tetap berlaku. Namun apabila analisa perdagangan itu dilakukan dengan memperhatikan waktu, maka akan terpengaruh adanya perpindahan faktor produksi. Faktor produksi akan pindah dari tempat yang harganya murah ke tempat yang harganya lebih mahal, dan akhirnya harga faktor produksi akan cenderung sama di berbagai tempat. Perpindahan faktor produksi ini dapat dianggap sebagai pengganti perdagangan barang. Migrasi faktor tenaga kerja antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor non-ekonomi seperti misalnya agama, ras, dan politik. Untuk faktor ekonomi, biasanya migrasi didasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya. Harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau standar hidup yang lebih baik merupakan tujuan pindah ke tempat atau negara lain. Dari uraian yang saya jelaskan tadi, bahwa ekonomi dunia akan memperoleh keuntungan dengan adanya transfer faktor produksi yang merupakan yaitu tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Yang ini mirip dengan keuntungan yang timbul karena perdagangan internasional, seperti yang dikemukakan oleh teori klasik. Suatu negara yang tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dapat mendatangkan tenaga kerja dari negara lain atau mengimpor barang yang padat tenaga kerja. Kedua cara ini akan dapat mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, negara yang banyak memiliki modal dapat menjual atau mengekspor barang yang padat modal atau mentransfer modal untuk memperoleh pendapatan di luar negeri. Output dunia akan naik dengan adanya realokasi faktor produksi dari negara yang nilai produk marginalnya rendah ke negara yang nilai produk marginalnya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu yang pertama, transfer teknologi. Dapat dikatakan bahwa teknologi bertujuan menggantikan tenaga manusia dengan barang modal. Negara sedang berkembang umumnya juga dibutuhkan kelebihan tenaga kerja, khususnya yang tingkat pendidikannya rendah. Pada hakikatnya, negara berkembang memerlukan jenis teknologi yang agak berlainan dengan negara maju.
Kalau negara berkembang meniru dan mengalihkan teknologi yang dipakai di negara maju, hal itu akan membawa banyak persoalan, terutama karena teknologi tersebut kurang, bahkan tidak tepat guna. Yang kedua, keharusan perubahan teknologi, di mana perubahan teknologi merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi sedang berkembang, harus bersedia menggunakan teknologi. Perubahan teknologi itu dapat dilakukan berdasarkan pengembangan dari dalam negeri atau mendatangkan dari negara maju. Yang terakhir yaitu pemindahan, penyebaran, dan pemilihan teknologi. Pemindahan teknologi menyangkut kegiatan yang sengaja direncanakan dan mempunyai tujuan untuk memindahkan teknologi dari negara yang satu ke negara yang lain, atau dari suatu pemanfaatan ke pemanfaatan yang lain. Cara pemindahan teknologi dapat melalui berbagai saluran. Yang paling penting adalah melalui pemerintah, badan internasional, perusahaan, perorangan, dan universitas. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.